Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ditya Wardana, mahasiswa program studi administrasi publik semester 2 dengan NIM 25.11.0346626. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang paradoks organisasi, hakikat manusia dan korupsi kultural melalui pendekatan filsafat administrasi. Saya memilih sudut pandang ini karena kasus birokrasi tidak hanya cukup dilihat sebagai pelanggaran aturan, tetapi juga dibaca sebagai persoalan cara berpikir dan krisis nilai. Jika dilihat sekilas, kasus ini hanya tampak sebagai pegawai menerima uang kopi agar berkas diprioritaskan, namun sebenarnya masalahnya jauh lebih dalam. Yang rusak bukan hanya perilaku individu, tetapi sistem organisasi yang melahirkan perilaku tersebut. Ketika ini dianggap wajar, berarti ada kesalahan pada budaya kerja, kepemimpinan, dan paradigma pelayanan publik. Selanjutnya, untuk membedah kasus ini, saya menggunakan 5 pisau analisis filsafat administrasi. Yang pertama, ontologi, untuk melihat hakikat manusia, publik, dan organisasi. Kedua, epistemologi untuk menguji dasar pengetahuan kebijakan pimpinan. Ketiga, aksiologi untuk melihat nilai yang dikejar organisasi. Keempat, etika untuk menilai benar atau salah tindakan pegawai. Dan yang kelima, teori organisasi untuk membaca model kekuasaan yang digunakan. Dengan 5 sudut pandang ini, teman-teman bisa melihat akar masalah secara lebih tajam. Selanjutnya, pada kasus ini, pegawai diperlakukan layaknya alat produksi ataupun robot. Mereka diawasi ketat, dibatasi istirahatnya, dan dituntut bekerja terus-menerus. Padahal manusia ini bukan mesin ataupun robot. Manusia memiliki emosi, rasa lelah, kebutuhan dihargai, dan kapasitas mental yang bagus. Ketika organisasi memperlakukan manusia seperti robot, maka organisasi ini menolak hakikat manusia itu sendiri. Dan dari sinilah krisis itu dimulai. Selanjutnya, pimpinan ingin meningkatkan produktivitas melalui pengawasan ekstrim. Namun hasilnya justru sebaliknya. Pegawai menjadi lelah, motivasi turun, pelayanan jadi dingin, dan integritas menurun. Ini menunjukkan paradoks besar, semakin tubuh pegawai dikontrol, semakin hilang semangat kerjanya. Jadi kehadiran fisik bisa dipaksa, tetapi dedikasi pada pekerjaan tidak bisa dipaksa. Lalu kasus ini mencerminkan teori X dari Douglas McGregor. Dalam teori ini, pegawai dianggap malas, harus diawasi, dan hanya bekerja jika ditekan. Sebaliknya dengan Elton Mayo melalui teori human relation menunjukkan bahwa manusia bekerja lebih baik jika merasa dihargai, diperhatikan, dan menjadi bagian dari kelompok kerja. Yang artinya produktivitas tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari keterlibatan emosional dan rasa memiliki. Selanjutnya ada argumen bahwa birokrasi seperti minimarket, sehingga wajar ada tips untuk layanan lebih cepat. Menurut saya ini adalah kekeliruan besar. Minimarket memang bekerja dengan logika pasar, tetapi negara tidak boleh bekerja dengan logika itu. Pelayanan publik bukan barang dagangan, melainkan kewajiban negara kepada warga. Jika birokrasi ini menjadi toko, maka keadilan akan dijual kepada yang mampu membayar. Dan disinilah persoalan ontologis itu muncul. Apakah masyarakat hanya pelanggan atau pemilik sah negara? Pelanggan datang membawa uang, warga negara datang membawa hak konstitusional. Jika masyarakat dipandang pelanggan, maka layanan bisa dibeli. Tetapi jika dipandang warga negara, maka pelayanan harus setara tanpa melihat status ekonomi. Karena itu pula publik seharusnya diposisikan sebagai pemilik negara, bukan pembeli layanan. Lalu kebijakan pengawasan ketat menunjukkan bahwa pimpinan percaya semakin keras kontrol, semakin baik hasil kerja. Padahal ilmu administrasi modern menjelaskan bahwa tekanan berlebihan justru menimbulkan burnout, stres, dan menurunkan kualitas keputusan.
Jadi kebijakan ini lahir dari asumsi lama, bukan dari pengetahuan ilmiah yang matang. Selanjutnya, Herbert Simon menjelaskan konsep bounded rationality, yaitu manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir serta mengambil keputusan. Jadi saat pegawai kelelahan, tertekan atau merasa tidak dihargai, kemampuan menilai benar dan salah itu akan menurun. Dalam kondisi itu, menerima uang kopi sering dianggap menjadi solusi praktis. Artinya masalah ini tidak selalu lahir dari niat jahat, tetapi juga dari sistem yang menciptakan tekanan. Secara idealnya, birokrasi harus mengejar keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Namun dalam kasus ini, nilai yang dikejar justru berubah menjadi kepatuhan formal, target angka, dan kenyamanan atasan. Akibatnya, organisasi yang dilihat rapi dari luar tetapi akan rusak secara moral di dalamnya. Lalu pegawai berdalih bahwa menolak pemberian dianggap tidak sopan dalam budaya sosial. Alasan ini mungkin bisa dimengerti, namun jabatan publik memiliki etika yang lebih tinggi. Pemberian yang berkaitan dengan pelayanan adalah gratifikasi karena berpotensi memengaruhi keputusan. Jadi tidak semua yang sopan secara budaya dapat dibenarkan secara administratif. Lalu masalah uang kopi bukan pada nominalnya tetapi pada simbolnya. Ia menyampaikan pesan bahwa antrian bisa dipotong, layanan bisa dibeli, dan aturan bisa dinegosiasikan. Ketika praktik kecil dianggap biasa, maka organisasi sedang membuka pintu bagi korupsi yang lebih besar. Dan jika praktik seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka ia berubah menjadi budaya organisasi. Pegawai baru akan ikut menyesuaikan diri, dan pegawai yang jujur akan dianggap aneh. Dan dalam kondisi ini orang memilih diam agar aman. Ini jauh lebih berbahaya daripada pelanggaran individu karena yang rusak sudah menjadi norma bersama. Jadi solusi tidak cukup hanya menghukum pegawai penerima uang kopi. Yang harusnya dibenahi dalam hal ini adalah sistem secara menyeluruh, kepemimpinan yang humanis, pelayanan yang transparan, pendidikan etika, lingkungan kerja yang sehat, dan menempatkan warga sebagai pemilik hak. Reformasi birokrasi harus dimulai dari cara berpikir. Lalu sebagai penutup, kasus ini menunjukkan 3 kegagalan besar, yaitu gagal memanusiakan pegawai, yang kedua gagal menghormati warga negara, dan yang ketiga gagal menjaga integritas pelayanan. Dan jika pegawai diperlakukan seperti mesin ataupun robot, warga seperti pelanggan, dan gratifikasi dianggap budaya, maka yang runtuh bukan hanya kantor tetapi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.